Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sultahanka NIM 18035041. Di sini akan menjelaskan makalah dengan judul Pemanfaatan ekstrak daun kelor atau Moringa oleiferarum sebagai antioksidan dengan metode ekstraksi, pelarut, dan DPPH. Nah, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 yang masih membuat keadaan tidak stabil baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri, menyebabkan kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, tentunya dengan memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, serta selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, selain dari itu, kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, selalu berolahraga, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Kita harus berpikir positif bahwa kita tidak akan tertular oleh virus corona. Karena jika kita terlalu takut akan tularan virus corona ini, reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita juga akan menghasilkan zat-zat yang tidak baik bagi tubuh seperti radikal bebas. Nah, apa itu radikal bebas? Radikal bebas merupakan salah satu bentuk senyawa reaktif yang secara umum diketahui sebagai senyawa yang tidak berpasangan elektronnya di kulit terluarnya. Nah, radikal bebas terbentuk pada saat molekul yang kehilangan elektron ini sehingga menyebabkan dia tidak stabil. Radikal bebas juga dapat dihasilkan dari hasil metabolisme sel di dalam tubuh. Nah, selanjutnya, radikal bebas dapat ditangkal atau diredam atau dihambat dengan pemberian antioksidan. Dengan mengonsumsi antioksidan sehingga radikal bebas tersebut bisa dihentikan atau bisa dikurangi. Ada banyak bahan pangan yang dapat menjadi sumber antioksidan alami. Misalnya, ada rempah-rempah, teh, coklat, biji serealia, sayur-sayuran yang mengandung enzim dan protein. Nah, kebanyakan sumber antioksidan alami ini ialah tumbuhan dan umumnya merupakan senyawa yang mengandung fenolik yang tersebar di seluruh bagian tubuhan. Senyawa fenolik atau polifenolik adalah senyawa yang dapat berupa senyawa flavonoid. Kemampuan flavonoid sebagai antioksidan telah banyak diteliti akhir-akhir tahun ini, yang memiliki kemampuan untuk merubah dan mereduksi radikal bebas dan juga sebagai anti radikal bebas, menurut studi et al. Tahun 2014. Nah, karena tanaman kelor ini mengandung senyawa fenolik dalam bentuk flavonoid, sehingga tanaman kelor ini lebih khususnya kepada daunnya mengandung antioksidan yang tinggi. Sehingga tujuan penulisan kita pada hari ini yaitu menguji aktivitas antioksidan dan menentukan kandungan total fenolik dari ekstrak daun kelor atau Moringa oleiferarum. Nah, untuk manfaat penulisan sendiri yaitu mengetahui aktivitas antioksidan dan kandungan fenolik total pada daun kelor. Kajian teori. Kajian teori terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama tanaman kelor, yang kedua antioksidan, yang ketiga ada ekstraksi pelarut, dan yang keempat ada DPPH. Nah, langsung saja. Untuk tanaman kelor atau Moringa oleifera, dimulai dari pengertiannya. Moringa oleifera atau daun kelor adalah salah satu dari 13 spesies marga kelor atau famili Moringaceae. Moringa oleifera adalah sayuran terkenal di Afrika, Arab, India, Amerika, dan Pakistan. Akar, buah, daun, dan bunga digunakan sebagai sayuran. Daun kelor merupakan sumber vitamin A, vitamin C yang potensial. Zat besi, kalsium, riboflavin, B-karoten, dan fenolat. Daun dan minyaknya mengandung antioksidan alami menurut Yasmin et al. Tahun 2013. Nah, selanjutnya, tanaman kelor ini memiliki banyak sebutan seperti kelor, marangi, motong, kelo, kawano, dan ongge. Tanaman kelor tumbuh di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Tanaman ini memiliki ketinggian batang 7-11 meter. Daun kelor berbentuk bulat telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai. Dapat dibuat sayur atau obat. Bunganya berwarna putih kekuning-kuningan dan tudung pelepah bunganya berwarna hijau. Bunga ini keluar sepanjang tahun. Kelor diketahui mengandung lebih dari 90 jenis
nutrisi berupa vitamin esensial, mineral, dan asam amino, anti penuaan, dan antiinflamasi. Kelor mengandung 539 senyawa yang dikenal dalam pengobatan tradisional Afrika dan India, serta telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mencegah lebih dari 300 penyakit yang ada. Berbagai bagian dari tanaman kelor bertindak sebagai stimulan jantung dan peredaran darah. Memiliki anti-tumor, antipiretik, anti-epilepsi, anti-inflamasi, anti-ulcer, diuretik, anti-hipertensi, menurunkan kolesterol, antioksidan, anti-diabetik, antibakteri, dan anti-jamur, menurut Agung et al. Tahun 2016. Nah, selanjutnya, kebanyakan aktivitas antioksidan di tanaman dikaitkan dengan keberadaan senyawa kimia yang sangat potensial, seperti asam fenolat. Apalagi tanamannya menghasilkan banyak senyawa bioaktif dengan antioksidan yang baik, seperti potensial asam ascorbat, asam benzoat, dan karotenoid, dan lain-lain, menurut Sarwar et al. Tahun 2017. Nah, selanjutnya adalah daun kelor. Daun kelor berwarna kehijauan dan sebagian besar tumbuh di ujung ranting. Bunganya memiliki kelopak berwarna putih kekuningan mulai dari panjang 1 sampai 1,5 cm dengan lebar 2 sampai 2,5 cm. Beberapa literatur menyebutkan pada daun kelor terdapat kandungan flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, dan fenol, menurut Agung et al. Tahun 2016. Nah, Moringa oleifera ini mengandung sekitar 16 sampai 19 asam amino. 10 diantaranya diklasifikasikan sebagai asam amino esensial, yaitu trionin, tirosin, metionin, valin, fenilalanin, isoleucin, leucin, histidin, lisin, dan triptofan. Kandungan kalsium, kalium, magnesium, dan besi pada daun Moringa oleifera telah diamati lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman lain, seperti Vernomia, Anidaria, Manihot, Esculenta, dan lain-lain. Nah, jumlah vitamin A, B, C, dan E di dalam daun Moringa oleifera dilaporkan tinggi dan dapat digunakan untuk memerangi gizi buruk, terutama pada bayi dan ibu menyusui, menurut Fallowo et al. Tahun 2018. Bahkan asupan harian 10 gram bubuk daun kering Moringa oleifera oleh anak-anak yang kekurangan gizi dilaporkan dapat meningkatkan berat badan mereka dan mempromosikan pemulihan cepat setelah 6 bulan dibandingkan dengan kelompok kontrol, menurut Fallowo et al. Tahun 2018. Sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa tanaman kelor ini memiliki banyak manfaat sekali selain sebagai antioksidan. Nah, selanjutnya, setelah dijelaskan tadi, ada sedikit tambahan bahwa pada tanaman kelor ini secara medis memiliki manfaat yang besar. Contohnya digunakan dalam pengobatan penyakit dan produksi obat-obatan melawan bakteri, jamur, virus, dan patogen lain pada manusia. Nah, selanjutnya antioksidan. Antioksidan ini dimulai dari pengertiannya bahwa antioksidan termasuk senyawa pendonor elektron yang bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat radikal, sehingga aktivitas radikal tersebut dapat terhambat. Nah, selanjutnya, antioksidan ini memiliki dua jenis, yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami merupakan senyawa dalam tubuh manusia yang alami atau bisa diasupan dari luar. Sedangkan antioksidan sintetik merupakan senyawa yang disintesis secara kimia. Contoh senyawa antioksidan yang sintetiknya ada BHA, BHT, TB, HQ, dan PG. Sedangkan antioksidan alaminya ada dari golongan polifenol, flavonoid, vitamin C, vitamin E, dan beta karoten, menurut Hani et al. ND. Nah, kajian teori yang ketiga ada ekstraksi pelarut. Nah, pengertiannya ialah ekstraksi pelarut adalah metode pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Jenis ekstraksi pelarut yang digunakan pada penelitian ini adalah fraksinasi. Nah, selanjutnya, fraksinasi dapat dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair atau dengan metode kromatografi cair. Kromatografi vakum, kromatografi kolom, size exclusion chromatography, solid phase extraction, atau SPE menurut senyawa et al. ND. Nah,
Sebelum itu proses ekstraksi untuk bahan alam yang berasal dari tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengelompokan bagian tumbuhan terlebih dahulu, apakah itu dari akar, batang, daun, bunga, buah, atau biji. Setelah tanaman tersebut dikelompokkan, maka dipilih pelarut yang cocok. Apakah itu pelarut polar, semipolar, dan non-polar. Sehingga baru dilakukan pemisahan ekstrak dengan pelarut tersebut menggunakan metode ekstraksi pelarut. Nah, selanjutnya kajian teori yang terakhir ada DPPH atau 1,1 difenyl 2-pitrihidrazil. Apa DPPH tersebut? Nah, DPPH ini merupakan senyawa radikal bebas yang stabil, sehingga apabila digunakan sebagai reaksi dalam uji penangkapan radikal bebas, cukup dilarutkan saja dengan senyawa yang mengandung antioksidan tersebut. Nah, nilai observansi untuk DPPH ini berkisar antara 515 sampai 520 nanometer menurut Chris Tantini et al. Tahun 2016. Metode peredaman radikal bebas DPPH ini didasarkan pada reduksi dari larutan metanol radikal bebas DPPH yang berwarna oleh penghambatan radikal bebas. Ketika larutan DPPH yang berwarna ungu bertemu dengan bahan pendonor elektron, maka DPPH akan tereduksi, menyebabkan warna ungu akan memudar dan digantikan oleh warna kuning yang berasal dari gugus pikril, menurut Tristantini et al. Tahun 2016. Nah, selanjutnya, hasil dan pembahasan. Kenapa kita di sini tidak membahas metode penelitian? Karena kita tidak melakukan penelitian. Hanya saja kita menyusun makalah ini berdasarkan literatur dan jurnal-jurnal yang telah dipilih untuk pembuatan makalah ini sebelumnya. Hasil dan pembahasan di sini ada dua pokok, yaitu aktivitas penangkal radikal bebas DPPH dan penentuan kandungan total fenolik. Untuk aktivitas penangkal radikal bebas DPPH, prinsip metode penangkapan radikal bebas ini ialah pengukuran penangkapan radikal bebas dalam pelarut organik polar, seperti etanol atau metanol pada suhu kamar oleh suatu senyawa yang mempunyai aktivitas antioksidan. Proses penangkapan radikal ini melalui mekanisme pengambilan atom hidrogen dari senyawa antioksidan oleh radikal bebas, sehingga radikal bebas menangkap satu elektron dari antioksidan. Radikal bebas yang digunakan yakni DPPH. Senyawa DPPH bereaksi dengan senyawa antioksidan melalui pengambilan atom hidrogen dari senyawa antioksidan untuk mendapatkan pasangan elektron. Senyawa yang bereaksi sebagai penangkal radikal akan mereduksi DPPH yang dapat diamati dengan adanya perubahan warna DPPH dari ungu menjadi kuning. Ketika elektron ganjil dari radikal DPPH telah berpasangan dengan hidrogen dari senyawa penangkal radikal bebas yang akan membentuk DPPH yang tereduksi. Semakin banyak atom H dari antioksidan yang didonorkan pada DPPH, maka semakin banyak radikal antioksidan yang terbentuk. Parameter yang dipakai untuk menunjukkan aktivitas antioksidan adalah inhibition concentration atau dikenal dengan IC50 dengan kategorinya adalah sebagai berikut. Yang sangat kuat, sedang, dan lemah. Nah, selanjutnya penentuan kandungan total fenolik. Di sini, pengujian total fenolik merupakan dasar dilakukannya pengujian aktivitas antioksidan. Karena diketahui bahwa senyawa fenolik berperan dalam mencegah terjadinya peristiwa oksidasi. Pengukuran total antioksidan bahan pangan asal tanaman dapat dilakukan dengan mengukur kadar total fenolik menggunakan reagen Folin-Chia-Cheltiau. Hal ini disebabkan karena sebagian besar antioksidan dalam bahan asal tanaman merupakan senyawa polifenol. Pengujian total fenol bertujuan untuk menentukan total senyawa fenolik yang terkandung di dalam sampel. Sehingga diduga bila kandungan senyawa fenolik di dalam sampel tinggi, maka aktivitas antioksidannya juga tinggi. Diduga dengan adanya peningkatan total fenol, maka terdapat aktivitas antioksidan yang berlangsung. Kandungan total fenolik dapat dihasilkan dari sejumlah molekul sederhana sampai dengan senyawa yang kompleks. Hal ini menunjukkan adanya senyawa-senyawa fenolik pada ekstrak daun kelor. Dari mana kita mengetahui? Ya dari aktivitas antioksidannya serta dari kandungan total fenoliknya menurut studi et al. Tahun 2014. Nah, Bapak dan teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Atas semua kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.